Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Jika yang berada di luar, jangan lupa pakai masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas berbagai contoh kasus-kasus keamanan informasi yang terjadi di Indonesia dan di beberapa belahan dunia. Pada bagian kedua ini, kita membahas mengenai kenapa kejahatan komputer semakin meningkat dan apa itu keamanan komputer. Nah, yang pertama adalah keamanan komputer. Jadi, apa itu keamanan komputer? Keamanan komputer menurut William Stilling dan Laurie Brown dalam bukunya Computer Security Principles and Practice di buku edisi ketiga tahun 2015, yaitu the protection afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability, and confidentiality of information system resources includes hardware, software, firmware, information or data, and telecommunications. Nah, keamanan komputer ya adalah perlindungan yang diberikan pada sistem informasi otomatis ya dalam mencapai tujuan tertentu untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi, di mana di dalamnya itu termasuk perangkat keras, perangkat lunak, firmware, informasi atau data, dan telekomunikasi. Nah, menurut pendapat lain, ya, keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputer dan informasi dari bahaya, pencurian, dan penggunaan yang tidak sah. Mengapa keamanan komputer? Ya, jadi pada slide ini keamanan komputer itu menjadi sangat penting ya untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem komputer dan sumber dayanya. Ya, jadi bila kita lihat ya, aset teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi tulang punggung operasional perusahaan seperti komputer, jaringan internet, email ya. Itu perlu adanya perlindungan komputer ya dari antivirus yang selalu update ya. Terus kemudian tidak membiarkan karyawan menginstal aplikasi atau program ya yang ada di kantor. Jangan membiarkan internet kantor tanpa firewall ya. Nah, usahakan sistem informasi selalu update. Nah, artinya ya, administrasi dan manajemen komputer itu menjadi lebih kompleks ya, yang menjadi jalan serangan. Jadi perlu adanya apa? Keamanan komputer ya. Jadi keamanan komputer jadi penting ketika administrasi dan manajemen komputer yang lebih kompleks itu menjadi jalan serangan. Jadi harus hati-hati ya. Karena teknologi informasi dan komunikasi pada perusahaan itu merupakan suatu aset. Ya, jadi harus dilindungi ya, biar aman. Nah, berikutnya dengan adanya perkembangan teknologi semakin canggih ya, berarti perkembangan teknologi itu berfokus pada apa biasanya? Kemudahan ya. Orang lebih memilih apa? Lebih memilih melakukan segala aktivitasnya menggunakan perangkat yang dapat dibawa-bawa ya, yaitu perangkat mobile ya. Seperti smartphone contohnya ya. Jadi kaitannya dengan yang ada pada gambar ya, evolusi teknologi berfokus pada kemudahan penggunaan ya. Ya sama seperti smartphone yang sekarang ada ya. Ya di dalam smartphone fitur semakin canggih ya dan mudah digunakan. Ya contohnya ada dulu kita pakai SMS, sekarang sudah pakai chat WhatsApp, bahkan bisa video call ya menggunakan WhatsApp ya, ada Telegram, terus kemudian email ya. Terus kemudian kita bisa browsing pada smartphone tersebut ya. Terus kemudian ada games, kita bisa main games ya. Terus kemudian ada GPS ya. Bahkan ketika kita mengambil gambar atau mengambil foto kita ya, selfie dan sebagainya,
bahkan kita bisa buat video, itu bisa disimpan ya di dalam smartphone kita tersebut ya. Nah, di balik fitur tersebut ya, untuk melakukan segala aktivitas pada perangkat smartphone tersebut ya, ada berbagai informasi data-data kita yang tadi kita simpan ya pada smartphone tersebut ya. Ya, dan ini sangat rentan ya terhadap berbagai macam kejahatan pada dunia cyber ya, apalagi itu berkaitan dengan lingkungan jaringan menggunakan apa? Wi-Fi ya. Nah, dan aplikasi-aplikasi yang menggunakan apa? Wi-Fi juga berbasis jaringan. Nah, tentunya ini akan menyediakan lebih banyak jalur serangan ya bagi orang yang tidak bertanggung jawab, bagi orang yang ingin mencuri data kita ya, dia mencari celah. Nah, kadang-kadang kita apa? Download aplikasi, ya kan? Download aplikasi atau game yang kita tidak tahu apakah itu di dalamnya sudah ditanami oleh malware atau virus atau tidak. Nah, ini akan menjadi celah ya, celah bagi penyerang ya untuk mencuri data kita yang ada di dalam smartphone tersebut. Nah, berikutnya ya, kenapa kejahatan komputer semakin meningkat? Ini dibagi menjadi beberapa bagian ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah meningkatnya aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi dan internet. Yang kedua, desentralisasi server. Yang ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor ya. Yang keempat ya, meningkatnya kemampuan pemakai atau user menggunakan teknologi dan kemudahan memperoleh software. Berikutnya, kesulitan penegak hukum. Yang terakhir adalah meningkatnya kompleksitas sistem, termasuk teknis dan bisnis. Nah, kita bahas yang pertama adalah meningkatnya aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi dan internet. Nah, awal munculnya internet itu di bulan Oktober tahun 1960. Internet disebut juga sebagai ARPANET, ya, Advanced Research Project Agency Network. Jadi ARPANET merupakan proyek yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diketuai oleh Joseph Linklater ya. Jadi internet berasal dari istilah interconnected network. Pada tahun 1990, Berners-Lee ya dan timnya yang bekerja di CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, menciptakan World Wide Web ya atau WWW ya. 3W ya. Publik mulai menggunakan World Wide Web tersebut untuk menelusuri situs website ya. Pada tahun 1994 mulai bermunculan situs penyedia email ya yang bernama Yahoo dan perusahaan berbasis online seperti Amazon dan eBay. Nah, sedangkan kemunculan Google itu pada tahun 1998. Nah, di Indonesia sendiri ya, berdasarkan catatan WIS ya, Arin dan Apnik, protokol internet atau IP yang pertama di Indonesia, UI NetLab ya dengan IP 192.41.206/24 itu didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Nah, sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet ya. Terus kemudian Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ya, mulai tahun 1995 dengan memakai remote browser Lynx AS, internet bisa diakses ya dengan HTTP ya. Jadi akses internet mulai dibuka untuk publik ya di Indonesia pada tahun 1995. Ya sebelumnya kita tidak bisa mengakses internet dan tidak diperbolehkan akses tersebut untuk publik ya. Seperti akses untuk kampus, bisnis dan sebagainya. Nah, setelah akses dibuka di Indonesia dan di dunia, mulailah muncul electronic commerce atau e-commerce ya, di mana aktivitas tersebut terjadi transaksi jual beli ya menggunakan uang secara elektronik ya.
Dengan adanya e-commerce, ya, maka terjadi upaya-upaya apa? Yang semakin banyak orang mulai melakukan penyerangan, ya, terhadap internet dan mulai muncul masalah-masalah keamanan. Pada awalnya memang internet untuk berbagi, ya, tapi sekarang berkembang, ya, sehingga internet digunakan untuk siapa saja dan apa saja yang kita tidak tahu, ya, sehingga kita perlu berhati-hati dan waspada terhadap kejahatan yang muncul, ya, yang tidak kita ketahui dan perlu ditangani oleh orang yang punya pengetahuan yang bisa ditangani dengan serius, ya. Jadi meningkatnya aplikasi bisnis di internet, ya, seakan menjadi apa? Hal yang jelek, ya, padahal tidak demikian, ya. Jadi semakin banyak aplikasi yang ada di internet, makin banyak para penyerang, ya, orang-orang yang berusaha untuk mencari upaya-upaya celah, ya, yang menjadi masalah keamanan. Yang berikutnya adalah eh, desentralisasi server, ya. Yang pertama, langkahnya SDM yang handal. Dulu arsitektur sistem komputer tersentralisasi, ya, seperti IBM. Itu satu mainframe dan beberapa yang lainnya itu sebagai terminal. Jadi mainframe-nya itu sebagai server, ya, menghubungkan ke mainframe yang sifatnya sentralisasi. Maka mainframe yang dapat disebut sebagai server tadi, ya, itu perlu diperhatikan. Ya, jadi yang perlu diperhatikan adalah mainframe tersebut, ya, di servernya tersebut. Nah, selanjutnya, ya, teknologi berubah karena mainframe mahal, ya, jadi diubah menjadi beberapa server yang sifatnya desentralisasi, di mana waktu itu server berada di kantor-kantor cabang perusahaan, ya. Masing-masing server bekerja sendiri-sendiri menangani kantor cabang, dan di akhir hari, ya, akhir minggu, akhir bulan, ya, ataupun tahun, batasan tertentu atau end of date, ya, dilakukan sinkronisasi, ya, dengan kantor pusat. Nah, makin banyak server yang harus ditangani, dan server ini biasanya letaknya di kota-kota yang sangat berjauhan. Bisa jadi kalau Indonesia di kota yang berjauhan, di pulau lain, ya. Nah, perlu diingat, ya, pada tahun 1995 sampai 2000-an, internet itu masih berjalan sangat lambat. Akibatnya apa? Akibatnya untuk menangani server, ya, berada di kantor cabang, itu membutuhkan SDM yang kompeten. Ketika seperti itu, maka desentralisasi menjadi sangat bermasalah, ya. Nah, sekarang kembali lagi pada model sentralisasi. Namun server menjadi web server yang dulu mainframe, ya, dan terminal-terminal menjadi komputer biasa berupa klien, ya. Tampilannya berupa web browser, ya, dan operator di kantor cabang menggunakan web browser untuk mengakses server. Nah, biasanya karena SDM tidak cukup pengetahuan, ya, untuk menangani hal tersebut, ya, dan SDM-nya pun kurang, ya, bisa saja terjadi apa namanya, bila ada yang jahat, ya, terjadi serangan-serangan, ya, karena servernya tadi tidak dapat dihandle, ya. Bahkan bisa jadi, ya, server tersebut sistem operasinya tidak diupdate dan sebagainya, ya. Nah, kadang yang diserang itu justru malah kantor cabang, bukan kantor pusat, ya. Jadi server yang tadi di cabang yang meremote itu kadang-kadang tidak terurus, ya. Ini perbedaan sentralisasi dan desentralisasi, ya. Nah, sebenarnya, ya, bila kita lihat yang sekarang ini itu perusahaan itu ada yang tersentralisasi dan desentralisasi, ya, tergantung kebijakan dari pimpinan perusahaan. Untuk membedakan apa itu sentralisasi dan desentralisasi itu bisa saya gambarkan seperti ini, ya. Jika kita mengirim email, ya, sekarang email Gmail, ya, menggunakan Gmail. Waktu dahulu ya mungkin Yahoo, ya.
tentunya kita kita harus memasukkan data informasi kita dulu ya, secara pribadi. Terus kemudian kita isi nama lengkap, terus kemudian kewarganegaraan, ya, tanggal lahir. Nah, setelah itu data-data kita itu kita simpan secara internal dalam servernya Gmail. Ya. Ketika kita mengirimkan email ya ke teman kita, misalnya kita isi kita kirim email ulang tahun kita, ya saking senangnya kita foto, terus kemudian kita kirim, ya bisa juga sebenarnya lewat WA dan sebagainya. Nah, ini kebetulan kita kirim lewat email, ya terus kemudian kita tulis di email tersebut, kita unggah foto tersebut, ya kita kirimkan ke teman kita. Nah, artinya data-data kita itu sudah tersimpan dalam servernya Gmail, ya. Dan kita harus percaya, ya mau nggak mau kita percaya bahwa data kita sudah ada di dalam server Gmail. Dan kalau kita berpikir lebih jauh lagi, ya kita harus percaya kepada Gmail tersebut bahwa data-data kita tuh kalau bisa ya tidak diapa-apakan ya, tidak digunakan oleh mereka untuk kepentingan mereka, untuk mengambil keuntungan mereka. Nah, bisa saja kalau secara negatifnya ya, data-data kita itu bisa dijual oleh kepada perusahaan periklanan, ya. Yang seperti kita tahu, ya, kejadian pada tahun 2015, ya, Yahoo mengalami peretasan, ya, oleh penyerang, ya. Jadi dia mendapatkan akses server secara sentralisasi, ya, sehingga dia bisa melihat, si penyerang bisa melihat email, ya, data-data pribadi yang disimpan di dalam server sentral tadi, dan jutaan akun yang tersimpan tersebut. Jadi alasan mereka bisa menyimpan atau mengakses informasi yang ada di Yahoo tersebut, ya, yang menggunakan server sentralisasi, semua jaringan akan mengalami risiko yang sama, ya. Jadi untuk lebih jelasnya, ada identifikasi isu utama, ya, jika sistem tersebut ya secara sentralisasi. Yang pertama adalah, jadi kita harus percaya bahwa organisasi yang menggunakan sistem sentralisasi akan menyimpan data-data kita dengan aman. Nah, yang kedua, mereka ya dari cerita yang tadi adalah Gmail atau Yahoo itu memiliki kendali penuh terhadap sistem data-data kita ya. Nah, jika server utama membahayakan, ya berarti data kita dalam keadaan yang beresiko. Nah, itu kalau sistem menggunakan sentralisasi, yang artinya server tunggal. Nah, bagaimana dengan desentralisasi? Nah, dengan desentralisasi, pertama kali itu menggunakan teknologi blockchain. Ya. Jadi, blockchain itu pertama adalah klien dari Bitcoin yang diciptakan oleh orang Jepang pada tahun 2009 ya. Ketika seorang mengirimkan Bitcoin ke orang lain, transaksi tidak diverifikasi oleh sebuah otorisasi tersentral. Namun semua orang bisa terhubung ya melalui komputer dengan sistem Bitcoin untuk membantu memverifikasi perpindahan dana. Ya, setiap perangkat yang terkoneksi dengan sistem tersebut ya dengan node dan totalnya ada ribuan node ya atau node independen yang semuanya membantu mengoperasikan jaringan. Artinya, untuk meretas jaringan tersebut, peretas perlu mengendalikan setiap node yang hampir tidak mungkin dilakukan. Artinya juga, blockchain merupakan cara teraman untuk mengirim dan menerima dana. Namun yang penting untuk diingat adalah bahwa desentralisasi tidak hanya untuk transaksi keuangan, ya. Jadi desentralisasi ya dapat digunakan di setiap industri, ya perusahaan industri di dunia. Nah, hal kedua yang perlu diingat bahwa dengan sistem desentralisasi, ya orang tidak perlu mengidentifikasi diri mereka untuk berinteraksi, ya. Dengan sistem desentralisasi,
Mereka hanya menggunakan kunci pribadi dan publik ya, yang berarti mereka dapat tetap tidak diketahui atau anonim ya. Nah, yang ketiga, sistem desentralisasi beroperasi pada blockchain ya, dikendalikan oleh tidak ada otoritas tunggal ya. Juga tidak didukung oleh pemerintah atau negara yang terpusat ya. Jadi kontrol didistribusikan secara adil kepada siapa saja yang ingin menggunakan sistem. Ini membuat masyarakat jadi lebih adil ya, karena mengambil kendali dari perusahaan-perusahaan yang kuat ya. Jadi secara keseluruhan, jadi hampir mustahil ya hal ini terjadi yang dialami oleh Yahoo. Ya, jadi desentralisasi sekarang ya digunakan oleh sistem pembayaran di dunia ya, dengan sistem cryptocurrency yang orang kenal sekarang adalah Bitcoin ya. Yang kalau di Indonesia mungkin karena tidak terlalu terkenal ya, memang perlu ada kebijakan-kebijakan tentang hal itu di setiap negara dari pemerintah sendiri ya. Ketika kebijakan itu bisa digunakan ya, nanti bisa menjadi sistem yang bisa digunakan secara terpusat ya. Terus kemudian bisa mengirimkan pembayaran ya secara digital atau menerima pembayaran secara digital ya, dan tidak perlu bergantung pada pihak ketiga untuk mengkonfirmasi transaksi ya. Jadi kalau Yahoo tadi ya, kasus Yahoo tadi, Gmail dan sebagainya, itu perlu adanya orang ketiga untuk mengkonfirmasi transaksi ya. Nah, jadi kalau desentralisasi tidak perlu orang ketiga untuk mengonfirmasi transaksi. Nah, inilah sebabnya mengapa Bitcoin dan beberapa cryptocurrency disebut dengan mata uang digital secara peer-to-peer. Jadi prosesnya secara peer-to-peer. Berikutnya ya, kenapa kejahatan komputer semakin meningkat? Pada slide ini dijelaskan ada transisi dari single vendor ke multi vendor. Jadi dulu vendor hanya satu ya. Ya misalnya IBM. Ya dia menguasai pasar. Ya baik itu router maupun server ya. Nah, sekarang sudah banyak vendor-vendor itu berkembang ya. Bahkan berbagai macam vendor, berbagai macam merek ya. Terus kemudian ada router sendiri macam-macam ya. Kemudian ada Cisco, Juniper, Mikrotik, BAE Networks ya, ada Tricom, ada Linux BSD ya, base router. Terus kemudian server sendiri yaitu ada Windows Server, ada Linux ya. Linux sendiri itu banyak ya, berbagai macam variasi nama. Terus kemudian ada BSD, Sun Solaris, ada X, ESP-UX ya. Jadi dengan adanya seperti itu, tentunya ya perlu adanya SDM ya yang dapat menguasai semua perangkat tersebut. Ya. Yang jadi masalah ketika di awal perusahaan itu berdiri, itu menggunakan router Tricom dengan server Sun Solaris. Nah, kemudian berganti pimpinan itu menggunakan BAE Networks dengan server BSD. Seiringnya waktu berganti lagi, ia menggunakan Cisco, router Cisco, terus kemudian server Linux. Nah, yang jadi masalahnya adalah apakah SDM tersebut bisa menguasai semua teknologi tersebut. Ya misalnya contoh tadi, itu kan berubah-berubah. Ya, ada yang Mikrotik, ada yang Cisco, ya terus kemudian ada yang mungkin sekarang Huawei. Nah, itu menjadi tantangan berat bagi SDM untuk bisa menguasai semua perangkat tersebut. Ya. Ya, tentunya apa? Akan sangat sulit. Ya satu aja sulit, bagaimana mencari banyak SDM ya yang menguasai hal tersebut. Berikutnya adalah kenapa kejahatan komputer semakin meningkat. Ya. Meningkatnya kemampuan pemakai atau user menggunakan teknologi dan kemudahan memperoleh software. Jadi generasi sekarang ini ya, apalagi sekarang ini generasi milenial yang kita sebut seperti itu ya, itu selalu mengikuti perkembangan teknologi. Generasi milenial sekarang ini sudah rata-rata menggenggam handphone, dibawa kemana-mana ya. Terus kemudian kalau kita dulu
ya. Mungkin zamannya orang tua kita atau zamannya nenek-nenek kita, kakek-kakek kita ya, belum mengenal handphone ya. Mungkin ada yang sudah mengenal handphone atau smartphone, itu mungkin hanya untuk telepon saja ya. Karena model dulu itu belum secanggih yang sekarang ya. Ada gamenya dan gamenya udah keren-keren ya. Tampilannya juga oke ya. Terus kemudian kapasitas memorinya besar ya, tidak zaman handphone yang sekarang digunakan ya. Bahkan smartphone sekarang ini itu di dalamnya sudah ada software-software, ya kan? Dan sekarang ini juga orang dengan mudah ya di dalam PC-nya, ya di dalam laptopnya itu mengunduh aplikasi-aplikasi yang ada di internet, ya. Misalnya mengunduh apa? Ya mengunduh aplikasi Windows, ya, cari, terus kemudian install. Mengunduh apa? Microsoft Office, ya, dengan berbagai macam versi. Bahkan ada sebagian yang anak muda, ya, mahasiswa, karena keingintahuannya, dia cari. Wah, ini dalam tanda kutip dia cari software ya untuk menyerang, untuk menjebol, untuk mendapatkan. Wah, seperti itu ya. Dicari software-software tersebut, ya, dicari trik-triknya dan ingin tahu, dicoba seperti itu. Ya, jadi anak muda tadi ya bisa dikatakan apa? Ketika dia mencari aplikasi-aplikasi yang dapat menyerang orang lain melalui internet, ya, dengan aplikasi software, anak muda tersebut tinggal menjalankan aplikasi tersebut, ya, untuk menyerang orang lain. Nah, maka anak muda tersebut, ya, itu bisa dikatakan script kiddies, ya. Artinya apa? Jadi dia tidak tahu software apa itu, ya, kemudian dilakukan uji coba, terus kemudian dia unduh, ya, dilakukan coba-coba, ya, untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain, server orang lain. Nah, maka anak muda tersebut dikatakan apa? Script kiddies, ya. Nah, dengan adanya seperti itu, berarti seorang sistem administrator itu harus selalu waspada, ya. Dan kalau bisa mengupdate servernya, ya, komputernya setiap saat seperti itu ya. Kenapa? Semakin canggih perkembangan teknologi, berarti kita juga harus semakin selalu update ya terhadap keamanan tersebut. Jadi selalu waspada. Next berikutnya, kenapa kejahatan komputer semakin meningkat? Ya, pada slide ini dikatakan kesulitan penegak hukum. Yang pertama adalah cyber law masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Ya memang Indonesia sudah mulai canggih ya. Sudah ada undang-undang ITE, ya, sudah ada hukum ya yang memayungi warga negara kita, yang warga negara Indonesia mengalami kerugian terhadap penyerangan-penyerangan ya dari orang lain atau orang yang jahat yang tidak berwenang ya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi ya, terus kemudian adanya WhatsApp ya, dengan kasus-kasus yang bermacam-macam ya di WhatsApp ya. Mungkin ada saling menghina, kemudian mengirim gambar dan sebagainya yang tidak wajar ya. Bahkan sekarang itu ada fintech. Nanti ada apa lagi ya? Artinya apa? Kenapa cyber law perlu ditingkatkan? Artinya perkembangan teknologi itu lebih cepat ya. Jadi hukum juga harus diatur dan mengejar perkembangan. Maksudnya seperti itu ya. Nah, pada dasarnya ya perlu ada hukum yang efektif untuk menangani kasus-kasus yang baru ya. Kasus-kasus yang yang belum ada, yang hukumnya ya. Nah, artinya apa? Perlu adanya kolaborasi antara orang IT ya dan orang hukum ya, diskusi bersama untuk membuat hukum ya yang memudahkan masyarakat itu dalam bekerja dan berkarya. Jadi masyarakat itu merasa ada payung hukum yang dapat melindungi kita semua ya, seperti itu ya. Terus yang kedua, tingkat pemahaman masyarakat masih rendah. Nah, mengenai hal ini ya, Undang-Undang ITE
Kenapa masih rendah? Ya, perlu adanya sosialisasi ya, yang membedakan aturan mana yang melanggar ya, seperti apa yang melanggar, mana yang tidak melanggar ya. Jadi yang mana melanggar hukum dan yang mana tidak melanggar hukum. Ya misalnya mengirim WhatsApp dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan, dengan bahasa yang terlihat kasar ya, tidak mengucapkan salam, yang sebenarnya mungkin dengan maksud yang tidak seperti itu ya. Yang akhirnya apa? Ketika orang yang dikirim eh, pesan tersebut itu menjadi emosi ya. Terus kemudian bisa aja mengirim gambar yang tadinya gambar tersebut ya melalui WhatsApp dikirim, si pengirim gambar tersebut menganggap hal tersebut lucu. Tapi orang yang merasa dikirim itu tidak seperti itu, malah merasa terhina. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti dihindari ya. Hal-hal seperti ini yang mesti dihindari. Jadi harus tahu mana yang melanggar hukum dan mana yang tidak melanggar hukum. Yang ketiga yaitu kemampuan teknis ya yang masih belum optimal. Ya, keamanan cyber yang masih memerlukan SDM yang banyak ya dan kemampuannya masih harus ditingkatkan ya. Masalah penyerangan malah tambah banyak ya. Seperti yang diketahui ya, data-data penyerangan menurut Badan Sandi Negara ya dan Cyber itu menyatakan bahwa setiap tahunnya ya itu semakin meningkat penyerangan-penyerangan, apalagi yang terjadi di Indonesia ya. Perusahaan-perusahaan keuangan, lembaga-lembaga keuangan ya, ya termasuk bank ya. Itu yang akhirnya sampai saat ini menjadi masalah tersendiri ya. Yang berikutnya adalah perubahan teknologi yang terlalu cepat ya. Belum lagi adanya perubahan teknologi yang cepat ini itu adanya diawali adanya komputer ya, terus kemudian berkembang laptop ya, model-model laptop yang dari model-model yang prosesornya bermacam-macam ya. Terus kemudian ada handphone, terus kemudian ada tablet ya, ada wearable smartwatch ya. Terus kemudian ada alat pendeteksi jantung, ada kacamata ya. Terus kemudian ada smart card ya, terus kemudian ada video conference ya. Terus kemudian seperti ini menjadi masalah tersendiri. Apakah aturan tersebut sudah diatur dalam penggunaannya dalam Undang-Undang ITE? Nah, berikutnya adalah kenapa kejahatan komputer semakin meningkat, yaitu meningkatnya kompleksitas sistem ya secara teknis dan bisnis ya. Jadi pada tahun 1900-an ya, dulu orang belajar komputer memorinya kecil ya. Karena program yang disediakan kecil. Ya bahkan memori penyimpanan yang ada pada komputer tersebut ya, itu hanya ukurannya kilobytes ya. Jadi dengan standar penyimpanan tersebut ya, orang dulu ya sudah bisa membuat berbagai macam program ya. Bahkan kecepatan prosesor yang ada pada komputer dulu ya, itu hanya 1 MHz. Karena apa? Sesuai dengan program-program kecil tadi ya, dan kapasitas media penyimpanannya. Nah, seiring perkembangan sekarang ya, media penyimpanan itu ada yang megabytes ya, terus kemudian ada yang gigabytes ya, terus kemudian ada yang terabytes ya, terus kemudian ada yang petabytes ya. Jadi kalau sekarang ini ya kita menggunakan laptop itu minimal ya yang bisa menyimpan kapasitas media penyimpanan ya, karena fotonya juga kalau kita nyimpan foto-fotonya besar, terus kemudian aplikasi Windows-nya juga eh, perlu menggunakan media penyimpanan yang besar dan untuk membukanya juga memerlukan memori yang besar. Ya tentunya kapasitas untuk kilobyte masih terlalu kecil ya. Ya kalau lihat pada gambar itu lihat
ukuran space dari hard disk ya, itu rata-rata sudah gigabyte, terabyte ya. Udah besar sekali ya. Bahkan HP sendiri sudah rata-rata menggunakan gigabyte ya. Bahkan ada juga yang terabyte. Karena programnya juga semakin besar, ya artinya peningkatan kompleksitas jumlah baris pada kode program juga semakin banyak ya. Nah, ketika semakin banyak baris kode program, maka potensi lubang keamanan itu semakin banyak ya. Nah, ini yang jadi banyak masalah ya, dan menimbulkan kejahatan komputer semakin meningkat ya. Nah, yang berikutnya adalah pola bisnis berubah ya. Dari sisi bisnis, dulu bisnis dikelola oleh satu perusahaan ya. Sekarang ada partners, kemudian ada alliance ya. Terus kemudian in-house development. Jadi ada orang lain yang disewa untuk mengerjakan project di perusahaan kita. Yang tadinya kita ada satu perusahaan yang semuanya kita kerjakan sendiri, pola tersebut berubah ya. Yang kemudian ada orang lain ya masuk untuk membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah orang itu bisa kita percaya? Ya, 100% ya. Bisa aja orang tersebut melakukan tindakan penyerangan. Loh, bagaimana? Ya dengan cara apa? Copy data perusahaan, ya. Dan ini akan jadi masalah keamanan juga. Menjadi tindakan kejahatan yang semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah meningkatnya potensi lubang keamanan yang semakin besar, ya. Nah, dengan adanya kompleksitas sistem ya dari sisi bisnis, kondisi ini akan menimbulkan masalah baru dalam keamanan. Ya. Karena dari sistem-sistem yang tadi yang semakin banyak, ya tentunya ada lubang-lubang keamanan yang semakin besar. Ya. Yang terjadi penyerangan-penyerangan ya terhadap sistem yang ada di perusahaan. Yang berikutnya yaitu membahas tentang potensi kerugian karena serangan keamanan. Di sana kita lihat ya pada slide itu ada financial loss ya. Jadi kerugian dari keuangan ya. Sebuah perusahaan ya bisa aja mengalami kerugian keuangan jika sistem itu terhenti karena adanya serangan ya pada keamanan komputer. Ya, keamanan komputer dari perusahaan dan dapat mengakibatkan kerugian ya. Karena apa? Data-data tersebut bisa aja rusak, bisa aja hilang. Ya, terus kemudian yang tadinya data tersebut itu bernilai jutaan rupiah. Atau bisa jadi kalau perusahaan tersebut mempunyai pelanggan, data pelanggannya hilang, ya. Dan bahkan kalau kita sebagai pengguna yang menggunakan sistem bisa dirugikan, ya, atau merasa terganggu karena informasi pribadi bisa disalahgunakan, ya. Itu apa yang terjadi pada financial loss. Yang berikutnya ada unavailability of resources, ya. Nah, pada kasus ini, ya, serangan komputer itu bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan menguras sumber daya sistem, ya. Seperti apa? Ruang hard disk. Ruang hard disk, ya hard disknya kalau data kita dicuri, habis, hilang. Atau bisa jadi hard disknya rusak. Atau memorinya bisa jadi lambat, ya. Kecepatan prosesnya jadi lambat, ya. Sehingga apa? Kinerja perusahaan jadi lambat, ya. Dan itu bisa menjadi masalah. Karena tadi apa? Karena tadi ada penyerangan-penyerangan, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah identity theft, ya. Nah, bisa aja data-data yang diserang itu bukan hanya data perusahaan, tapi data-data pribadi karyawan, ya. Karena si penyerang mengakses
lewat jalur internet. Ya bisa aja data-data pribadi karyawan, yaitu berupa nomor rekening, gaji, ya terus kemudian nomor handphonenya, ya bisa aja nomor kartu kreditnya, ya nomor KTP-nya, ya diambil, terus kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Data-data itu bisa aja dijual. Terus kemudian yang berikutnya adalah loss of trust, ya. Pelanggaran keamanan dapat mengakibatkan pelanggan, ya, atau organisasi bisnis kehilangan kepercayaan. Ya, akibat data-data tadi, ya, yang diserang karena tidak aman atau tidak ada keamanan dalam perusahaan tersebut, itu pelanggan, ya, bisa saja menjadi tidak percaya lagi, ya. Jadi kehilangan kepercayaan. Karena apa? Data-data tersebut hilang, ya. Sehingga pelanggan tidak akan percaya lagi kepada kita. Terus kemudian berikutnya, data hilang karena pencurian, ya. Kata Murjana tadi, bisa aja data-data tersebut data-data penting, ya. Ya mungkin data-data perusahaan, ya data-data akun, ya data-data akuntansi, data-data penjualan. Nah, itu sangat merugikan, ya. Padahal data-data informasi, ya. Ketika data hilang, perusahaan tersebut akan mengalami tadi, ya, kehilangan kepercayaan oleh pelanggan. Nah, berikutnya adalah misuse of computer resources, ya. Jadi pengguna cenderung untuk mengkonfigurasi sistem untuk kinerja yang tinggi, ya. Jadi untuk menggunakan internet lebih cepat. Nah, hal-hal seperti ini, ya, ketika kita data-data tersebut kita konfigurasi, tadinya untuk biar kinerja kita tinggi, terus adanya penggunaan internet, ya disetting dan sebagainya. Kalau tidak menggunakan firewall, ya, atau antivirus, atau bisa saja password atau username, itu diserang oleh penjahat, ya, bisa saja diserang oleh penjahat cyber, ya, untuk melancarkan serangan pada komputer kita. Nah, jadi itulah potensi kerugian, ya, karena serangan keamanan, ya. Potensi kerugian karena serangan keamanan. Nah, untuk berikutnya ada elemen keamanan. Yang pertama adalah confidentiality, ya, kerahasiaan. Jadi kerahasiaan adalah memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang, ya. Jadi kalau kita memberikan data, ya Pak, pastikan bahwa data yang diberikan itu pada orang lain itu untuk tujuan khusus yang baik, yang kita kenal orang tersebut, nah, dan bisa menjaga kerahasiaan data-data kita, ya. Ya, contohnya misalnya kita memberikan data kepada bank ketika kita mau membuka rekening, ya kan. Itu kan perlu kita masukkan atau kita berikan KTP, ya fotokopi KTP, terus kita tulis nama, terus kemudian alamat, ya telepon, dan seterusnya. Nah, untuk berikutnya adalah keaslian. Keaslian adalah identifikasi dan jaminan keaslian dari informasi. Jadi dipastikan bahwa data-data yang masuk, ya, data-data yang diberikan itu asli, ya, atau data-data yang kita peroleh itu memang asli, ya. Jadi ada jaminan keaslian dari informasi. Nah, berikutnya adalah integrity, ya, integritas, ya. Integritas itu memastikan bahwa informasi tersebut akurat, terus kemudian lengkap, andal, dan dalam bentuk aslinya. Jadi data tersebut memang lengkap, ya, menjadi satu, bukan terpisah-pisah. Ya, kalau kita mengisi formulir atau memberikan data formulir kepada bank tadi, ya, kalau bisa data tersebut terintegritas jadi satu. Jadi menghindari dari perubahan-perubahan oleh
orang lain yang bisa kita rubah. Artinya yang bisa dirubah, yang bisa merubah adalah orang yang mengisi data tersebut, orang yang punya data tersebut. Ya, jadi terjaga integritasnya, ya tidak berubah. Ketika kita sama aja kita ngirim email, data yang kita kirim, ketika kita kirim yang menerima juga menerima data yang sama dalam bentuk yang sama, ya. Terus kemudian ketersediaan, ya, availability. Nah, ini berkaitan dengan apa? Bahwa memastikan informasi dapat diakses oleh orang yang berwenang, ya, ketika diperlukan, ya, tanpa adanya penundaan. Jadi ketika kita login biasanya, ya, itu langsung terbuka, langsung data kita login, ya. Ketika kita membuka internet banking, kita login, ya, itulah data kita. Yang kita buka ya sama, terbuka, ya. Artinya apa? Data kita memang tersedia, data kita yang kita login tadi memang ada di dalam apa namanya bank tersebut, ya. Jadi cepat, ya, prosesnya cepat. Nah, pastikan bahwa prosesnya itu tidak lambat, ya. Berikutnya adalah tidak dapat menyangkal, ya. Jadi non repudiation, ya, adalah memastikan bahwa salah satu pihak dalam kontrak atau komunikasi tidak dapat menyangkal keaslian tanda tangan mereka pada sebuah dokumen. Jadi untuk menghindari apa? Menghindari data-data yang tidak asli, ya, ditandatangan tidak asli. Nah, ketika kita mengirim email, terus kemudian dalam dokumen itu ada tanda tangan, ya pastikan apa namanya dokumen tersebut memang asli, ya. Contoh ada ketika orang mengirim barang, ya, bisa jadi mengirim barang, terus kemudian melakukan pembayaran. Pastikan proses tersebut, ya, itu memang asli. Nah, ketika ada pemalsuan, dia tidak bisa menyangkal, ya. Orang tersebut tidak bisa menyangkal bahwa oh itu punya saya, nah, itu milik saya, dan padahal bukan bukan orang tersebut yang melakukannya, ya. Jadi ketika ada apa namanya orang yang ingin menyerang, ya, jadi dia tidak dapat menyangkal keaslian dari data-data tersebut, ya, termasuk di dalamnya ada tanda tangan biasanya dalam sebuah dokumen. Untuk berikutnya, keamanan, fungsi, dan kemudahan penggunaan, ya, the security, functionality, and ease of use, ya. Produk asli, ya, perangkat lunak secara umum atau defaultnya telah dikonfigurasi sebelumnya untuk penggunaan, ya, sehingga membuat pengguna rentan terhadap berbagai kelemahan terhadap keamanan, ya. Nah, begitu pula dengan apa? Peningkatan fungsionalitas fitur yang ada di aplikasi. Terkadang menyulitkan pengguna. Jadi dalam hal ini, ya, dalam slide ini, keamanan itu ada batasannya, ya. Misalnya ketika kita apa namanya mendapatkan aplikasi, ya, pada smartphone kita, terus kemudian kita unduh, ya, kita download, ya, pada perangkat lunak, ya, pada smartphone kita. Nah, bahkan bukan hanya di smartphone, bisa aja di apa namanya komputer kita atau di laptop kita. Nah, biasanya aplikasi tersebut itu sudah dikonfigurasi, ya, sudah diatur, ya, sudah disetting untuk kemudahan penggunaan. Nah, sehingga apa? Membuat kita yang mendownload, ya, mengunduh, yang menginginkan aplikasi tersebut, ya, kita ini sebagai pengguna itu rentan, ya, terhadap berbagai kelemahan keamanan. Bisa aja aplikasi tersebut sudah disisipkan oleh malware, ya, adanya virus, maka aplikasi tersebut bisa apa namanya lemah keamanannya, menyerang kita, ya. Terus kemudian fitur-fitur yang banyak, ya, kadang-kadang sangat menyulitkan, yang membuat kita menjadi bingung untuk menggunakan. Ya, kadang-kadang menjadi kurang aman juga, ya. Dengan adanya kemudahan menggunakan, ya, menjadi
tidak aman, ya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini adalah bisa saja dikaitkan dengan kepercayaan, ya. Biasanya orang lebih mengutamakan kepercayaan dibandingkan 100% security, ya, keamanan. Contohnya ketika kita membuka rekening, ya, rekening di bank, itu pasti menggunakan fotokopi KTP, ya kan? Terus mengurus pajak pasti menggunakan fotokopi KTP. Mengurus SIM pasti menggunakan fotokopi KTP. Ya, begitu juga dalam membuat sistem, ya perlu adanya kepercayaan. Bila ada error, ya tentu langsung diperbaiki, ya, diupdate, di maintenance. Jadi apa? Tadi KTP merupakan identitas yang kita percaya bersama. Nah, keamanan biasanya dikaitkan dengan kenyamanan, ya. Semakin aman, biasanya semakin tidak nyaman, ya. Contohnya lagi, ya, bila kita mau keluar rumah, itu biasanya kita kunci pintu rumah kita. Itu pintu yang pertama. Nah, belum lagi yang kedua, itu ada pintu tralisnya. Kita kunci lagi, bahkan kita gembok, ya. Masih kurang aman, ya. Pasang CCTV, ya, menggunakan smart home, ya, berbasis Android, ya. Kadang-kadang sebentar-sebentar kita lihat smartphone kita untuk melihat keadaan rumah. Wah, ini aman nggak nih? Nah, akhirnya apa? Menjadi tidak nyaman. Sebentar-sebentar kita lihat HP. Sebentar kita lihat HP. Ya, walaupun, ya, keamanan meningkat. Jadi konsep dasar keamanan, ya, berikutnya, fundamental concept of security. Yang pertama adalah tindakan pencegahan, ya. Ya, tentunya ketika kita punya aset, ya, aset itu harus dilindungi, ya. Yang tadi sudah diceritakan, ya. Yang mengikuti tindakan pencegahan, ya, saat menggunakan sistem dan aplikasi komputer. Apa itu tindakan pencegahannya? Ya, pakai username, pakai password, ya kan. Kalau dia server, ya sama, username, password, terus kemudian menggunakan firewall, ya, ada antivirus, ya. Terus kemudian kalau bisa sebelum terjadi sesuatu, ya, diidentifikasi terlebih dahulu, ya, apa yang terjadi, ya, seperti itu bakal terjadi. Ya, makanya perlu antisipasi adanya pencegahan-pencegahan, ya. Terus kemudian pemeliharaan, maintenance, ya, mengolah semua perubahan di aplikasi komputer, ya, dan menjaganya tetap mutakhir. Artinya, ya perlu adanya update, ya, kayak Windows, ya. Windows 10 sekarang ini kan tiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali, ya, semua bisa diatur lah. Oleh kita bisa ngatur semua, maunya setiap 2 minggu sekali atau tiap hari bisa kita update Windows tersebut. Untuk apa? Untuk menjaga tadi, ya, penyerangan-penyerangan dari orang yang kita tidak inginkan, ya. Karena apa? Kalau kita tidak update, ya, kita tidak menjaganya tetap mutakhir, itu bakal terjadi penyerangan-penyerangan, ada lubang-lubang penyerangan yang bisa dilakukan oleh penjahat, ya. Makanya perlu adanya pemeliharaan. Ya, bahkan bukan hanya sistem operasinya, antivirusnya juga kalau bisa, ya. Seperti itu, ya. Terus kemudian reaksi, berarti adanya tindakan. Nah, bertindak tepat waktu saat insiden keamanan terjadi. Nah, kalau memang terjadi seperti itu, ya kena virus, ya kita pakai antivirus. Ya, pakai antivirus. Antivirus yang pertama, antivirus yang kedua, antivirus yang ketiga. Nah, yang saya alami sekarang ini, ya, untuk Windows 10, ketika kita sering update, ya, mudah-mudahan aman, ya. Apalagi ditambah dengan antivirus, ya. Antivirus yang lain yang bisa menjamin keamanan, ya. Ya, contohnya ada antivirus yang kita gunakan selain antivirus yang bawaannya dari Windows, ya. Jadi pertama adalah update Windows, ya, untuk amannya. Nah, bila terjadi virus, ya, ada penyerangan, ya, berupa virus, ya, kita gunakan antivirus.
seperti itu. Jadi bertindak tepat waktu pada saat insiden keamanan terjadi. Ya, kita gunakan antivirus kalau ada penyerangan terhadap file-file kita di dalam komputer. Nah, lapisan keamanan. Pada lapisan keamanan ini ya, itu dibagi 5 ya. Layer pertama yaitu ada keamanan fisik ya, physical security, yang menjaga personel ya, perangkat keras, program, jaringan dan data dari ancaman fisik ya. Itu menjaga semua ya untuk ancaman fisik ya. Kita bisa jaga termasuk personel ya. Contoh ya tadi password, username ya, terus kemudian perangkat keras ya, terus kemudian programnya ya, perangkat keras ya mungkin bisa kita lindungi hard disk ya. Jangan sampai kalau PC hard disk menggunakan tempat hard disk ya, kita bisa beli tempat hard disknya. Terus kemudian aplikasi program atau program itu bisa kita lindungi dengan antivirus ya. Kalau jaringan mungkin dengan firewall ya. Dan data-data dari ancaman fisik ya, ya mungkin kita bisa lindungi dari tempat-tempat yang jauh dari air ya. Misalnya kalau penempatan gedung server ya, ruangan server yaitu di ruangan kalau bisa bukan di lantai bawah yang paling bawah, tapi di lantai kedua ya, biar nanti server itu menjadi aman. Terus kemudian pada layer kedua keamanan jaringan yaitu network security ya, melindungi jaringan dan layanan dari modifikasi ya, perusakan atau pengungkapan yang tidak sah ya. Jadi melindungi jaringan dari orang-orang yang tidak berhak ya, yaitu penggunaan firewall ya. Kita menggunakan tadi ya alat-alat bantu ya yang dalam jaringan tersebut, yaitu menggunakan data-data aplikasi-aplikasi atau program yang update ya, antivirus dan sebagainya ya, sistem operasinya yang bisa menjamin keamanan, membagi jaringan dengan aman, bisa membackup data dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah layer 3 ya, keamanan sistem, sistem security ya, yaitu melindungi sistem dan informasinya dari pencurian ya, dari korupsi, akses yang tidak sah ya, atau penyalahgunaan. Jadi untuk keamanan sistem untuk layer 3 itu melindungi sistem dari pencurian. Ya bagaimana supaya data kita tidak bisa dimasuki orang sembarangan ya, bahkan dengan cara social engineering ya biasanya, yaitu ya tidak menggunakan, kalau bisa menggunakan password dan username yang kalau dibilang sulit ya untuk dihafal, tapi mudah untuk kita gunakan ya. Kalau bisa menggunakan password ya yang bisa diubah-ubah ya, yang kita ubah-ubah tiap minggunya atau tiap bulan. Terus ada keamanan sistem dari korupsi ya, berarti kalau data-data korupsi itu berkaitan sama data-data akses ya, itu dilindungi, jadi harus transparan ya. Terus kemudian akses dasar sama ya seperti password tadi ya, username. Nah, itu bisa menghindari juga jadi penyalahgunaan. Nah, berikutnya ada di layer 4, keamanan aplikasi atau application security, yaitu meliputi penggunaan perangkat lunak ya, perangkat keras ya, secara prosedural untuk melindungi aplikasi dari ancaman eksternal dari orang luar ya. Jadi kalau bisa perangkat lunak, terus kemudian perangkat keras bisa dilindungi ya secara prosedur. Dengan apa? Dengan menjaga perangkat-perangkat tersebut ya, tadi kalau dia server ya di lantai 2, menghindari dari kebakaran, menghindari dari kebanjiran seperti itu ya. Terus kemudian perhatikan tegangan listrik ya. Terus kemudian taruh servernya di ruang yang cukup dingin ya suhunya sesuai dengan aturan. Terus kemudian pada layer kelima
keamanan pengguna, ya, user security. Memastikan bahwa pengguna yang login, ya, itu adalah pengguna yang masuk, ya. Pengguna yang masuk yaitu pengguna tersebut, yang login tersebut. Baru dia bisa login pada aplikasi program yang ada pada perusahaan atau kantor atau milik kita pribadi. Nah, itu adalah lapisan keamanan, layers of security. Nah, berikutnya adalah resiko keamanan, ya, bagi pengguna rumah, security risk to home users. Jadi komputer rumah ini biasanya rentan terhadap berbagai serangan di dunia maya atau di internet, ya, karena menyediakan sasaran empuk bagi penyerang karena tingkat kesadaran keamanan biasanya masih rendah. Kita main game aja terus, ya, seperti itu di komputer. Kita sekarang bisa seperti itu, ya, main game dengan orang berbagai macam, ketemu dari berbagai daerah, kita tadinya tidak kenal, ya, bisa aja yang bermain tersebut ada penyerang di dalamnya yang kita tidak tahu, ya. Ya, apalagi kita istilahnya kebanyakan, ya, generasi milenial ini ya taunya main game, dia tidak tahu keamanan. Jadi kesadaran keamanannya sangat rendah, ya. Nah, berikutnya adalah resiko keamanan bagi pengguna rumahan, ya, dari berbagai serangan dan keretakan komputer. Bisa aja tadi, ya, dengan bermain game tadi itu diserang. Ya, kita tidak tahu tadi, ya, kalau kita main game, ya, Mobile Legends, Free Fire dan sebagainya, ya kalau kita kenal sih nggak masalah, ya. Yang celakanya kalau kita tidak kenal, ya. Terus kemudian terjadi kecelakaan komputer, ya. Bisa saja dengan tegangan yang kita pakai, komputer yang kita pakai terus-menerus tadi, tegangannya naik turun, terus kemudian terjadi korsleting. Nah, bisa jadi menyebabkan apa? Kerusakan fisik pada komputer, ya, kerusakan hard disk, ya. Terus kemudian ya tadi kegagalan daya, lonjakan arus listrik, ya. Terus kemudian pencurian perangkat komputasi. Nah, bagaimana dengan serangan komputer tadi? Ya, serangan malware misalnya. Ya, bisa aja dari bermain game tadi ada malware yang disisipkan. Nah, malware itu singkatannya dari apa? Kepanjangannya dari malicious software, ya. Artinya sebuah software yang dirancang dengan tujuan untuk menyusup, ya, membahayakan atau merusak sebuah komputer, ya. Malware, ya, dibuat secara khusus agar tersembunyi. Ya, mereka bisa tetap berada di dalam sebuah sistem, ya, komputer kita untuk periode waktu tertentu tanpa sepengetahuan kita, ya. Nah, biasanya mereka menyamarkan diri menjadi program yang bersih, ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, ya. Malware dapat menyerang, ya, kepada komputer kita, ya. Nah, itu malware, ya. Terus bisa aja serangan email, ya, kalau kita bermain email atau kita mengirim email, ya, disisipkan pada gambarnya, ya, atau ada kadang-kadang kita menerima email tapi masuknya ke spam. Nah, seperti itu. Bisa aja itu merupakan serangan-serangan, ya. Terus kemudian serangan kode seluler, ya, JavaScript. Nah, ini pengguna smartphone ini bisa aja diserang melalui JavaScript, ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian denial of service, yaitu menyerang seakan-akan nanti server kita itu penuh, jadi lambat jalannya, atau smartphone kita lambat, jadi memerlukan apa? Memerlukan pembersihan, ya, 360 atau ya, itu ketika lambat minta dibersihkan, kita download, padahal aplikasi yang kita download tersebut yang tadinya kita berpikir untuk mempercepat jadi makin lambat. Karena apa? Di dalamnya ada apa? Ada script yang bisa dipantau oleh si penyerang, ya, melalui serangan script tadi lintas situs, ya, cross site scripting namanya. Nah, yang berikutnya adalah pencurian identitas, ya, dan penipuan komputer. Bisa aja dicuri identitas kita, ya, dengan cara apa? Ya,
Dengan cara tadi mencuri email, ya. Dengan cara email tadi, terus dengan cara serangan kode tadi, ya, identitas kita diambil, ya. Terus kemudian kita ditipu. Ya bahkan sekarang bisa aja si penyerang, ya, si penjahat itu mencuri data kita, mengambil data kita melalui aplikasi-aplikasi apa? Aplikasi-aplikasi penjualan online, ya. Terus kemudian eh, aplikasi Grab, ya, aplikasi Gojek, ya, seperti itu. Terus kemudian ada paket sniffing, ya, ada paket sniffing. Ini termasuk serangan komputer juga, ya. Jadi paket sniffing ini termasuk sebuah teknik pencurian data yang dilakukan dengan cara memonitoring, ya. Jadi kita dimonitoring tuh, ya, atau melakukan analisis terhadap paket data yang ditransmisikan dari komputer klien ke web server. Nah, biasanya tools-tools yang digunakan untuk paket sniffing ini itu adalah Wireshark dan Netcat. Nah, biasanya paket-paket sniffing ini, ya, tools yang digunakan ini oleh para hacker untuk menyusup, ya, dari yang berbahaya, melakukan tindakan yang dilarang untuk mencuri apa? Mencuri password, ya, pengambilan data-data yang penting dari komputer kita atau dari smartphone kita. Nah, bahkan bisa jadi menjadi perantara, ya, menjadi perantara untuk menyerang orang lain, ya. Berikutnya adalah manfaat kesadaran keamanan komputer. Nah, dengan adanya kesadaran tersebut, ya, maka manfaatnya itu bisa membantu meminimalkan kemungkinan serangan komputer. Terus kemudian membantu mencegah hilangnya informasi yang disimpan di dalam sistem, ya. Terus kemudian membantu pengguna untuk mencegah penjahat dunia maya menggunakan sistem mereka untuk melancarkan serangan ke sistem komputer lain, ya, atau komputer kita, ya. Membantu pengguna meminimalkan kerugian jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan fisik pada sistem komputer. Ya, tadi misalnya kayak hard disk, ya, hard disknya rusak, ya, tadi panas, terus kemudian kena virus, ya, dan sebagainya, sehingga hilang datanya, terus kemudian adanya gangguan listrik, ya, yang tidak stabil bisa saja merusak fisik dari komputer, ya. Nah, jadi kita bisa lebih tahu. Nah, ini caranya bagaimana? Ya kalau kita main terus-terusan, komputer juga punya batas waktu, punya batas usia juga, ya. Makin sering digunakan, ya makin panasnya komputer, ya makin cepat rusak dia, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemungkinan pengguna untuk melindungi informasi sensitif dari sumber daya komputasi dari akses yang tidak sah, ya. Artinya, bila kita sadar, ya, semua ini bila kita sadar, mulai dari kita mulai menggunakan password, username, terus kemudian kita selalu ubah username atau password tersebut, termasuk kalau kita menggunakan ATM, ya, credit card yang berkaitan dengan password, username, PIN dan sebagainya, kalau bisa itu di-upgrade, diubah, ya, setiap waktu, ya, mungkin dengan periode tertentu. Nah, kalau server, ya di-upgrade setiap saat, ya, setiap jam, di-upgrade, ya, seperti itu. Kalau kita upgrade setiap minggu, ya ada celah-celah juga setiap jam bagi penyerang, ya. Paling enggak ada upgrade, ya, ada upgrade data, terus ada tadi username, ada password, ya, terus kemudian kita bisa update data, update sistem operasi, ya, ada firewall, ya, itu bisa mencegah dari kehilangan data, ya, informasi yang disimpan di sistem, seperti itu. Ya, mungkin cukup, ya, pertemuan kita bagian kedua ini. Mungkin akan ada pertemuan berikutnya, ya, dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.